Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan perbandingan RUU KUHP dan KUHP. Sebelum kami memulai, kami ingin memperkenalkan diri masing-masing. Dari kelompok satu, anggotanya ada saya sendiri, Rizky Putra Pratama, lalu kedua ada Yuri Otentik, yang ketiga ada I Nyoman Ardika, dan yang keempat ada M. Fareza Yulanderi. Kami akan mempresentasikan dan menjelaskan isi-isi pasal dalam KUHP tersebut. Pada bab 1, pada buku ke-1 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bab satunya terdapat batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan. Sedangkan buku ke-1 RUU KUHP atau rancangan undang-undang terdapat ruang lingkup berlakunya ketentuan peraturan perundang-undangan pidana bagian 1 menurut waktu. Pada pasal 1 ayat 1-nya dalam KUHP isinya suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Lalu pada ayat keduanya, bila mana ada perubahan dalam perundang-undangan yang sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan. Lalu pada pasal 1 RUU KUHP ayat 1 pasal 1 ayat 1-nya tidak ada satupun perbuatan yang dapat dikenai saksi pidana atau tindakan kecuali atas perbuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Lalu pada ayat 2-nya, dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang menggunakan analogi. Lalu pada pasal kedua KUHP, isinya ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia. Lalu pada pasal kedua RUU KUHP ayat 1-nya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang ini. Lalu pada ayat 2, hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam undang-undang dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab. Lalu pada pasal ketiga KUHP, isinya ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia. Sedangkan pada pasal ketiga RUU KUHP isinya pada ayat 1 adalah dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu tindak pidana. Lalu pada ayat 2-nya dalam hal perbuatan yang tidak terjadi lagi merupakan tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru. Proses hukum terhadap tersangka atau terdakwa harus dihentikan demi hukum. Lalu pada ayat ketiganya dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksudkan pada ayat kedua diterapkan bagi tersangka atau terdakwa yang berada dalam tahanan tersangka atau terdakwa dibebaskan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Lalu pada pasal keempat dalam KUHP, isinya ketentuan pidana dalam perundang-undangan di Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan di luar Indonesia. Pada bagian A-nya, salah satu kejahatan berdasarkan pasal 104, 106, 107, 108, dan 131. Pada bagian B-nya, sesuatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank ataupun mengenai materai yang dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh pemerintah Indonesia. Lalu sedangkan pada RUU KUHP dalam bagian selanjutnya, yaitu di bagian kedua menurut tempat paragraf 1 tentang asas wilayah atau teritorial yang dijelaskan dalam pasal 4 ketentuan pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, lalu tindak pidana di kapal atau pesawat udara yang berkendara
di Indonesia atau tindak pidana di bidang teknologi informasi atau tindak pidana lainnya yang akibatnya dialami atau terjadi di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau di kapal dan pesawat udara berkendara Indonesia. Pada pasal kelima KUHP ayat 1-nya menjelaskan ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi warga negara yang di luar Indonesia melakukan salah satunya kejahatan tersebut dalam bab 1 dan bab 2 buku kedua dan pasal-pasal 160, 161, 240, 279, 450 dan 451. Lalu pada bagian keduanya salah satu perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan menurut perundang-undangan negara di mana perbuatan dilakukan diancam dengan pidana. Ayat keduanya penuntutan perkara sebagaimana dimaksud dalam butir kedua, juga jika tertuduh menjadi warga negara sesudah melakukan perbuatan. Sedangkan dalam RUU KUHP pasal kelimanya itu mengatur tentang asas proteksi dan asas nasional pasif. Pasal 5. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia berlaku bagi setiap orang di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana terhadap kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia yang berhubungan dengan keamanan negara atau proses kehidupan ketatanegaraan. Yang kedua, martabat presiden, wakil presiden, atau pejabat Indonesia di luar negeri. Yang ketiga, mata uang, segel, cap negara, materai, atau surat berharga yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia atau kartu kredit yang dikeluarkan oleh perbankan Indonesia. Yang keempat, perekonomian, perdagangan, dan perbankan Indonesia. Yang kelima, keselamatan atau keamanan, pelayanan, penerbangan, dan lain-lain. Lalu bagian berikutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Tes, kedengeran nggak? Terdengar. Pasal 6 KUHP berlakunya pasal 6 kan? Pasal 6 KUHP berlakunya pasal 5 ayat 1 butir 2 dibatasi sedemikian rupa sehingga tidak dijatuhkan pidana mati jika menurut perundang-undangan negara di mana perbuatan dilakukan terhadapnya tidak diancam pidana mati. Pasal 6 RKUHP paragraf 3 asas universal. Pasal 6 ketentuan pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia berlaku bagi setiap orang yang berada di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana menurut hukum internasional yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Pasal 7 KUHP, ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap pejabat yang di luar Indonesia melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam bab 18 buku kedua. Pasal 7 RKUHP, ketentuan pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di luar wilayah NKRI yang penuntutannya diambil alih oleh pemerintah Indonesia atas dasar suatu perjanjian internasional yang memberikan kewenangan kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan penuntutan pidana. Pasal 8, ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi nahkoda dan penumpang perahu Indonesia yang di luar Indonesia, sekalipun di luar perahu, melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam bab 24 buku kedua dan bab 9 buku ketiga. Begitu pula yang tersebut dalam peraturan mengenai surat laut dan pas kapal di Indonesia maupun dalam
ordonasi perkapalan. Paragraf 4 Asas Nasional Aktif Pasal 8 Ayat 1. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang RI berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Ayat kedua, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku jika perbuatan tersebut juga merupakan tindak pidana di negara tempat tindak pidana dilakukan. Ayat 3, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku untuk tindak pidana yang hanya diancam pada pidana denda kategori 3 atau di bawahnya. Ayat 4, penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan walaupun tersangka menjadi warga negara Indonesia setelah tindak pidana tersebut dilakukan sepanjang perbuatan tersebut merupakan tindak pidana di negara tempat tindak pidana dilakukan. Ayat 5, warga negara Indonesia di luar wilayah NKRI yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dapat dijatuhi pidana mati jika tindak pidana tersebut menurut hukum negara tempat tindak pidana tersebut dilakukan tidak diancam dengan pidana mati. Pasal 9 KUHP, diterapkannya pasal-pasal 2-5, 7, dan 8 dibatasi oleh pengecualian-pengecualian yang diakui dalam hukum internasional. Paragraf 5, pengecualian, pasal 9 RKUHP, penerapan ketentuan penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sampai dengan pasal 8 dibatasi oleh hal yang dikecualikan menurut hukum internasional yang telah disahkan. Bab 2 pidana, pasal 10, pidana terdiri atas A. Pidana pokok, yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. B. Pidana tambahan, yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim. Pasal 10 RKUHP, waktu tindak pidana adalah saat dilakukannya perbuatan yang dapat dipidana. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan kelompok saya yang lainnya. Pasal 11 KUHP, pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali. Dan di RUU KUHP, bagian keempat, tempat tindak pidana. Ulangi. Untuk pasal 11 KUHP yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana, kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Pasal 11 RUU KUHP, tempat tindak pidana adalah tempat dilakukannya perbuatan yang dapat dipidana. Pasal 12 ayat 1, pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu. Ayat 2, pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek 1 hari dan paling lama 15 tahun berturut-turut. Ayat 3, pidana selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk 20 tahun berturut-turut. Dalam hal kejahatan yang dipidananya, hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu. Begitu juga dalam hal batas 15 tahun dilampaui, sebab tambahan pidana karena pebarengan, pengulangan, atau karena ditentukan pasal 52. Ayat 4, pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi 20 tahun. Untuk pasal 12 RUU KUHP, ayat 1, tindak pidana adalah perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan atau tindakan. Ayat 2, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana suatu perbuatan yang diancam sanksi pidana
dan atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan, harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Ayat 3, setiap tindak pidana selalu bersifat melawan hukum kecuali ada alasan pembenar. Pasal 13 KUHP, para terpidana dijatuhi pidana penjara dibagi-bagi atas beberapa golongan. Untuk pasal 13 RUU KUHP ayat 1, permufakatan jahat terjadi jika dua orang atau lebih bersepakat untuk melakukan tindak pidana. Ayat 2, permufakatan jahat melakukan tindak pidana dipidana jika ditentukan secara tegas dalam UU. Ayat 3, pidana untuk permufakatan jahat melakukan tindak pidana paling banyak sepertiga dari maksimum ancaman pidana pokok untuk tindak pidana yang bersangkutan. Ayat 4, permufakatan jahat melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Ayat 5, pidana tambahan untuk permufakatan jahat melakukan tindak pidana adalah sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidana yang bersangkutan. Pasal 4 KUHP, terpidana yang dijatuhi pidana wajib menjalankan segala pekerjaan yang dibebankan kepada berdasarkan ketentuan pelaksanaan pasal 29 terdapat pada pasal 14A, 14B, 14C, 14D, 14E, dan 14F. Untuk pasal 14 RUU, permufakatan jahat melakukan tindak pidana jika pelaku menarik diri dari kesepakatan itu atau melakukan tindak yang patut untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Terakhir, pasal 15 KUHP ayat 1, jika terpidana telah menjalani 2/3 dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang-kurangnya harus 9 bulan, maka A dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalankan beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana. Ayat 2, ketika pemberian pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan. Ayat 3, masa percobaan itu lamanya dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah 1 tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan. Ditambah pasal 15A dan 15B. Untuk pasal 15 RUU ayat 1, persiapan melakukan tindak pidana terjadi jika pelaku berusaha untuk mendapatkan atau menyiapkan sarana berupa alat, mengumpulkan informasi, atau menyusun perencanaan tindakan, atau melakukan tindakan serupa yang dimaksudkan untuk menciptakan kondisi untuk dilakukannya suatu perbuatan yang secara langsung ditunjukkan bagi penyelesaian tindak pidana. Ayat 2, persiapan melakukan tindak pidana dipidana jika ditentukan secara tegas dalam UU. Ayat 3, pidana untuk persiapan melakukan tindak pidana paling banyak setengah dari maksimum ancaman pidana pokok untuk tindak pidana yang bersangkutan. 4, ayat persiapan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau bersangkutan. Cukup sekian, mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Pasal 16 KUHP ayat 1, ketentuan pelepasan bersyarat ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari pengurus penjara tempat terpidana dan setelah mendapat keterangan dari jaksa tempat asal terpidana. Sebelum menentukan, harus ditanya dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat yang tugasnya diatur oleh Menteri Kehakiman. Ayat 2, ketentuan mencabut
pelepasan bersyarat, begitu juga hal-hal yang tersebut dalam pasal 15A ayat 5. Ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari jaksa tempat asal terpidana. Sebelum memutus harus ditanya dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat. Kemudian ayat 3, selama pelepasan masih dapat dicabut, maka atas perintah jaksa tempat di mana dia berada, orang yang dilepaskan bersyarat dapat ditahan guna menjaga ketertiban umum. Jika ada sangkaan yang beralasan bahwa orang itu selama masa percobaan telah berbuat hal-hal yang melanggar syarat tersebut dalam surat pasnya, jaksa harus segera memberitahukan penahanan itu kepada Menteri Kehakiman. Kemudian ayat 4, waktu penahanan paling lama 60 hari. Jika penahanan disusul dengan penghentian untuk sementara waktu atau pencabutan pelepasan bersyarat, maka orang itu dianggap meneruskan menjalani pidananya mulai dari tahanan. Kemudian pasal 16 RUU, persiapan melakukan tindak pidana tidak dipidana jika pelaku menghentikan atau mencegah kemungkinan digunakan sarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 1. Pasal 17 KUHP, contoh surat pas dan peraturan pelaksanaan pasal-pasal 15A dan 16 diatur dengan undang-undang. Kemudian pasal 17 RUU ayat 1, percobaan melakukan tindak pidana terjadi jika niat pelaku telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan dari tindak pidana yang dituju tetapi pelaksanaannya tidak selesai, tidak mencapai hasil atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang bukan karena semata-mata atas kehendaknya sendiri. Ayat 2, permulaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terjadi jika perbuatan yang dilakukan itu diniatkan atau ditujukan untuk terjadinya tindak pidana, dan B, perbuatan yang dilakukan langsung berpotensi menimbulkan tindak pidana yang dituju. Kemudian ayat 3, pidana untuk percobaan melakukan tindak pidana paling banyak 2/3 dari maksimum ancaman pidana pokok untuk tindakan pidana yang bersangkutan. Kemudian ayat 4, percobaan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Ayat 5, pidana tambahan untuk percobaan melakukan tindak pidana adalah sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidana yang bersangkutan. Kemudian pasal 18 KUHP ayat 1, pidana kurungan paling sedikit 1 hari dan paling lama 1 tahun. Ayat 2, jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan pasal 52, pidana kurungan dapat ditambah menjadi 1 tahun 4 bulan. Ayat 3, pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari 1 tahun 4 bulan. Pasal 18 RUU KUHP ayat 1, pelaku tindak pidana jika telah melakukan permulaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1. Terdiri dari A, tidak menyelesaikan perbuatannya karena kehendaknya sendiri secara sukarela atau dengan kehendaknya sendiri mencegah tercapainya tujuan atau akibat perbuatannya. Ayat 2, dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 telah menimbulkan kerugian atau menurut peraturan perundang-undangan telah merupakan tindak pidana tersendiri. Pelaku dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tersebut. Pasal 19 KUHP ayat 1, orang yang dijatuhi pidana kurungan wajib menjalankan pekerjaan yang dibebankan kepadanya sesuai dengan aturan-aturan pelaksanaan pasal 29 ayat 2. Ia diserahi pekerjaan yang lebih ringan daripada orang-orang yang dijatuhi pidana penjara. Pasal 19 RUU KUHP, percobaan melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori 2 tidak dipidana. Pasal 20 KUHP ayat 1, hakim yang menjatuhkan pidana penjara atau pidana kurungan paling lama 1 bulan boleh menetapkan bahwa jaksa dapat mengizinkan terpidana bergerak dengan bebas di luar penjara sehabis waktu kerja. Kemudian ayat 2, jika terpidana yang mendapat kebebasan itu tidak datang pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk menjalani pekerjaan yang dibebankan,
Kemudian kepadanya maka A harus menjalani pidananya seperti biasa kecuali kalau tidak datangnya itu bukan karena kehendak sendiri. Ayat 3, ketentuan dalam ayat 1 tidak diterapkan kepada terpidana jika pada waktu melakukan tindak pidana belum ada 2 tahun sejak ia habis menjalani pidana penjara atau pidana kurungan. Pasal 20 RUU, setiap orang dipidana sebagai pelaku tindak pidana jika A. melakukan sendiri tindak pidana, B. melakukan tindak pidana dengan perantaran alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, C. turut serta melakukan tindak pidana, atau D. menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan kekerasan, menggunakan ancaman kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan sarana atau keterangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Sebelum kami mengakhiri presentasi dari kelompok kami, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan dari kelompok lain kalau ada yang kurang jelas ingin bertanya. Mungkin dari kelompok 4 cukup. Oke. Dari kelompok lain? Kelompok 2 cukup. Kelompok 3 cukup. Kalau begitu, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.